Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sedang mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Seperti yang telah saya janjikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi tugas 02. Kenapa saya langsung ke pengisian tugas 02? Karena yang tugas 01 itu bentuknya adalah kuesioner dan itu harus dikerjakan di LMS langsung. Dan itu tidak ada cara pembuatan dan format tugasnya, karena itu sudah langsung kuesionernya itu bisa diisi secara langsung di LMS. Nah, sebelum itu seperti yang kemarin kita bahas bahwa sebelum kita memasuki portal LMS, sebaiknya Ibu Guru masuk dulu ke gtkbelajar.kemendikbud.go.id, kemudian klik cari diklat penguatan kepala sekolah, kemudian klik portal dan akan diberi login dan sebagainya, dan kemudian Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini dan langsung klik akses LMS. Nah, cara mendownload atau mengunduh tugas-tugas ini sudah disediakan langsung di halaman LMS-nya ini. Nah, untuk yang ini tugas 1 mengisi instrumen AKPK, itu bentuknya kuesioner dan harus langsung diisi di LMS-nya ini. Dan kemudian ini latihan studi kasus. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi latihan studi kasus ini. Ini hanya latihan, tapi latihan ini sangat berdampak dengan kelancaran Bapak Ibu mengisi tugas-tugas selanjutnya, karena di sini sangat berguna sekali jika Bapak dan Ibu Kepala Sekolah melakukan latihan studi kasus ini tidak dikumpulkan, tapi hasilnya itu sangat berguna untuk mengisi tugas-tugas setelahnya. Nah, kemudian untuk tugas 2 itu biasanya ada di sini, linknya ada di sini. Bapak Ibu tinggal klik saja, karena ini sudah selesai dikerjakan, maka ini Anda tidak diperbolehkan untuk mengambil lagi pelajaran ini karena sebelumnya sudah dikerjakan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu baru mau mengikuti diklat penguatan kepala sekolah dan ingin melakukan atau mengerjakan tugas 02, jadi di sini ada linknya, langsung tinggal diklik dan otomatis akan terdownload. Jadi di sini nanti ada keterangannya itu terdownload di situ. Nah, untuk bentuk dari tugas 02 itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini yang sudah contoh yang sudah kami isi. Nah, di sini ada tugas 02 itu mengidentifikasi masalah pembelajaran. Perlu diperhatikan kepada Bapak Ibu bahwa mengidentifikasi masalah pembelajaran ini sangat krusial sifatnya, karena ini akan berkaitan dengan tugas-tugas selanjutnya. Jadi semua tugas akan berkesinambungan. Jadi sebaiknya dibuat sesuai berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Jadi dimulai dari tugas 02 ini harus Bapak Ibu langsung pikirkan kira-kira identifikasi masalah pembelajaran apa yang ingin diangkat dan dibicarakan di sekolah, yang sedang terjadi di sekolah dan yang ingin diangkat masalah tersebut. Jadi ini tugas 02 ini dampaknya atau hubungannya nanti dengan tugas-tugas selanjutnya, yaitu tugas 02, tugas 03, tugas 04 dan sebagainya. Jadi berawal atau bersumber dari tugas 02 ini. Ini dia akarnya di sini. Jadi dalam mengerjakan setiap tugas diusahakan Bapak Ibu membuatnya berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain biar tidak bingung. Nah, itu di sini ada nomor dan deskripsi sekolah sendiri, yaitu berupa kekuatan dan kelemahan sekolah. Kemudian identifikasi masalah pembelajaran dan seterusnya, yaitu masalah utama yang terkait pembelajaran. Di sini sebenarnya ada keterangannya di soalnya, itu sudah ada di sini bahwa kolom A diisi dengan nomor urut, kolom B diisi dengan deskripsi sekolah sendiri, meliputi kekuatan dan kelemahan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil rapor mutu sekolah pemantauan 8 SNP. Tapi kalau Bapak Ibu merasa kesulitan
memperoleh hasil rapor mutu atau mencari masalah sekolah dari rapor mutu itu tidak masalah, tidak menggunakan itu, asalkan Bapak Ibu mendeskripsikan sekolah berdasarkan kekuatan dan kelemahannya walaupun tidak disesuaikan dengan 8 NSP ini atau hasil rapor mutu. Kemudian yang kolom C ini diisi dengan hasil identifikasi masalah pembelajaran ditemukan di sekolah, dan kemudian kolom D ini diisi dengan masalah utama. Nah, ini contoh, ini hanya contoh pengisian, jadi disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. Contohnya ini kekuatannya ya, kekuatan sekolahnya yaitu tujuan utama pembelajaran sekolah yaitu ingin memberikan pengetahuan dan pengalaman keagamaan, sehingga standar isi dirancang dengan lebih memfokuskan pada kegiatan keagamaan dengan cara membiasakan anak didik untuk mengaji, hafalan surat-surat pendek, doa-doa, dan sholat duha. Itu kekuatan dari sekolah. Kemudian identifikasi masalah pembelajaran dari kekuatan sekolah ini dideskripsikan di sini. Jadi bisa Bapak Ibu memaparkan beberapa masalah terkait dengan kekuatan sekolah ini. Misalkan minat anak yang berbeda-beda sehingga ada anak yang semangat mengikuti kegiatan keagamaan dan ada yang tidak. Itu masalah yang terkait dengan pengalaman keagamaan yang dirancangkan di sekolah itu. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan anak berbeda-beda sehingga ada anak yang pencapaiannya bagus, ada anak yang kurang bagus. Mungkin ada anak yang bagus ketika hafalan doa-doa, terus ada yang bagus di sholat duhanya dan sebagainya. Kemudian masalah selanjutnya itu kesadaran keluarga untuk mendukung anak mempraktekkan kegiatan keagamaan di rumah itu berbeda-beda. Ada orang tua yang mendukung anaknya untuk selalu mempraktekkan doa-doa di rumahnya seperti sebelum makan atau sebelum keluar rumah. Namun ada juga keluarga yang tidak mendukung hal tersebut. Kadang keluarga atau orang tua itu sibuk dan tidak memperhatikan hal tersebut. Jadi tidak mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman keagamaan itu di rumah masing-masing. Nah, dari identifikasi masalah pembelajaran yang ada beberapa ini, jadi Bapak dan Ibu tinggal memilih salah satu masalah utama yang paling krusial dan yang paling urgent di sekolah Bapak Ibu. Contohnya, jadi masalah utama yang terkait pembelajaran dari kekuatan sekolah ini itu kemampuan anak berbeda-beda sehingga ada anak yang pencapaiannya bagus dan ada yang kurang bagus. Jadi ini yang diambil, masalah utamanya yang diambil. Kemudian ini juga ada dalam kehidupan sosial, anak didik dilatih untuk berbagi dengan orang lain. Nah, di sini masalahnya, identifikasi masalahnya itu ada beberapa juga, seperti kemampuan ekonomi orang tua yang tidak sama, sehingga ada beberapa anak yang tidak selalu membawa uang sumbangan dan sebagainya. Nah, dari ketiga identifikasi masalah ini kemudian dipilihlah satu masalah utama yang paling krusial yang terjadi di sekolah. Kemudian dalam bidang kewirausahaan, sekolah membentuk sebuah koperasi yang menyediakan alat-alat tulis anak seperti buku, pen, seragam sekolah, dan lain-lain. Kemudian identifikasi masalahnya, tidak ada petugas menjaga koperasi misalnya karena keterbatasan petugas. Kemudian keterbatasan dana untuk mengisi barang, terus barang yang disediakan kurang lengkap. Nah, dari identifikasi masalah ini diambillah masalah utamanya yaitu keterbatasan dana untuk mengisi alat-alat tulis secara lengkap. Kemudian kekuatan sekolah juga dari yang ini dari bidang kewirausahaan, kemudian yang ini kehidupan sosial, dan yang ini tentang tujuan sekolah itu ya. Dan yang ini sekarang tentang guru. Nah, guru berperan aktif dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar seperti semua guru menyiapkan perangkat pembelajaran, prosem, RPP,
terus RPPH dan alat peraga, terus melakukan penilaian harian, mingguan, bulanan, dan semester, kemudian menggunakan metode mengajar yang berbeda. Nah, kemudian dari hal ini didapatlah beberapa identifikasi masalah seperti masih ada beberapa pendidik yang tidak membuat RPPM dan RPPH secara maksimal karena tidak bisa mengoperasikan komputer misalnya. Kemudian pendidik jarang membuat penilaian anekdot, kemudian pendidik hanya menggunakan metode klasikal dan kelompok. Nah, dari beberapa paparan masalah ini diambillah masalah yang paling utama, yaitu pendidik hanya menggunakan metode klasikal dan kelompok. Jadi, intinya metode mengajarnya itu kurang bervariasi. Nah, ini Bapak Ibu silahkan cantumkan kekuatan masing-masing dari sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian untuk kelemahan, di sini ada contohnya, tidak semua pendidik memiliki kualifikasi akademik yang linier. Yaitu biasanya kalau TK itu kualifikasi pendidikannya itu harus PAUD, seumpama SPD AUD gitu. Nah, dari kelemahan ini dipaparkanlah beberapa masalah, yakni ada beberapa pendidik yang kualifikasi pendidikannya bukan PAUD dan ada yang beberapa pendidik yang masih lulusan SMA. Kemudian pendidik tidak bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru karena tidak linier. Terus karena kualifikasi pendidikan guru bukan jurusan PAUD, maka ada beberapa guru yang kurang bisa memahami dan menarik perhatian anak ketika mengajar. Kalau SPD AUD itu kan sudah diajarin bagaimana cara mengatasi bermacam-macam karakter anak. Nah, kemudian dari paparan masalah ini, diambillah satu masalah utama, yaitu contohnya ada beberapa guru yang kurang bisa memahami dan menarik perhatian anak ketika mengajar, karena kualifikasi pendidikan guru bukan jurusan PAUD. Nah demikian Bapak Ibu, sekiranya semoga ini bisa membantu. Nah, untuk kekuatan dan kelemahan itu bisa disesuaikan dengan keadaan di sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, setelah itu jangan lupa ini diberi nama Bapak Ibu semua dan instansinya. Nah, untuk pengumpulan tugas seperti saya katakan kemarin bahwa usahakan semua tugas itu berbentuk PDF. Karena yang terjadi adalah jika bentuknya bukan PDF, itu tidak bisa dibaca oleh sistem, sehingga pengajar itu tidak bisa memberikan nilai secara langsung di LMS. Nah, sehingga seperti ini kalau sudah Word ini itu harus diekspor atau diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk PDF. Caranya yaitu tinggal klik file ini, kemudian klik export. Nah, kemudian create PDF atau XPS. Itu langsung nanti akan berbentuk PDF. Nah, ini sudah ada bentuk PDF-nya. Tinggal klik publish tadi. Nah, untuk pengumpulan tugasnya itu silakan Bapak Ibu akses di sini. Nah, kemudian pilih pengumpulan tugas dan tagihan. Di situ tinggal diupload saja. Ini kalau pengumpulan tugas 2. Nah, itu tinggal diupload di sini. Di bawah itu ini karena sudah kesempatannya sudah 2 kali, jadi tidak bisa mengupload lagi. Jadi hati-hati untuk Bapak Ibu yang mengupload. Jadi diusahakan benar-benar formatnya benar, terus formatnya PDF, dan karena kesempatannya itu cuma hanya 2. Nanti di situ ada cara menguploadnya, itu upload atau unggah file seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini, yaitu ini hasil PDF-nya ya Bapak Ibu ya. Ini sudah berbentuk PDF. Jika sudah diekspor ke PDF itu jadi seperti ini. Demikian pertemuan kali ini, pembahasan tentang tugas 02 mengidentifikasi masalah pembelajaran. Saya tekankan sekali lagi, diusahakan tugas 02 ini adalah masalah yang akan diangkat oleh Bapak Ibu selama diklat. Jadi inilah yang menentukan nanti tugas 02 ini adalah akar masalah dari atau acuan, sebagai acuan untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Nah, demikian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pembahasan tugas yang selanjutnya.